Oke Sobat Konektro, apa kabar? Semoga Sobat Konektro sehat selalu tentunya. Masih bersama saya, Rian. Baik, dalam video kali ini saya akan memberikan beberapa langkah dan ini akan sedikit membutuhkan skill yang lebih ya daripada tutorial yang sebelumnya seperti ganti drum, kuras developer. Itu ya simple ya, masih basic. Nah, kalau untuk kita dalam video ini saya akan coba oprek ini unit yang ada di depan saya. Ini adalah unit pemanas untuk mesin fotokopi Canon Era 4000 series. Videonya akan berdurasi panjang karena memang dia banyak sekali detail-detail dari komponen unit pemanas. Tujuan saya buat untuk video ini adalah kualitas dari cetak mesin fotokopi ya, itu dia bergaris hitam atau flek-flek hitam, juga banyak-banyak tinta-tinta berhamburan di area hasil cetak, dan juga jam paper pastinya. Baik, oke, langkahnya seperti apa? Yang pasti sobat harus siapin dulu kopi ya. Oke, untuk para sobat jangan lupa sebelum menyaksikan videonya tombol subscribe dan lonceng. Oke, let's play. Nektro.com. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuka cover atau pintu samping kanan mesin. Baik, di depan kita terdapat unit fixing atau unit pemanas. Jadi mudah sekali kita akan membukanya. Yang pertama kita akan menunjukkan posisi baut. Yang pertama ada di sebelah kiri, akan kami zoom. Ini baut satu. Baik, kemudian baut yang kedua ada di sebelah kanan. Bautnya besar, mudah sekali kelihatan. Dia baut yang paling beda di antara baut. Baik, dengan membuka dua baut kita akan coba melepaskan blok pemanas. Nah, inilah unit pemanas dari mesin fotokopi Canon Era 4000 series. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara membuka unit pemanas ya, atau unit fixing. Langkah yang pertama kita buka adalah membuka cover dengan melepaskan satu baut. Ya. Disarankan untuk membuka covernya secara hati-hati ya, karena di situ ada dudukan yang kecil ya, rapuh, mudah patah. Oke, setelah melepas cover pemanas ya, kemudian kita buka plat ya, plat dudukan gear. Oke, setelah kita buka, oke, selanjutnya kita akan membuka satu baut ya, yaitu dudukan roll separation yang ada di unit pemanas. Dia letaknya di antara gear ya, di dalam ya. Kemudian kita tarik atau kita lepas. Setelah itu kita buka baut di bagian atasnya ya, baut kasar. Kemudian kita lepas ya. Kemudian langkah selanjutnya kita membuka ground ya, ground pada kabel-kabel atau soket unit pemanas. Lalu kita buka dua baut ya, dua baut soket.
Oke, setelah bautnya sudah kita lepas, kemudian kita copot ya, kabel-kabel itu ya, kita lepaskan dari dudukannya agar kita mudah melepaskan cover dudukan kabel. Disarankan dalam mencabut kabel dari dudukannya harus lebih hati-hati karena dia rawan patah. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita cabut kabelnya. Situ ada soket menggunakan tespen supaya mempermudah kita dalam mencabut unit atau selongsong fixing. Kemudian kita buka dua baut plat ya yang ada di atas. Yang pertama di sini, kemudian yang kedua di sebelah. Oke, setelah kita buka dua baut itu, kemudian kita angkat platnya ya. Kita angkat. Harus hati-hati ya, karena itu ada cover yang mudah patah. Oke. Seperti inilah bentuknya ya. Ini belum melepaskan selongsong fixing film ya. Kemudian kita buka ya, situ ada cover. Ya, ada cover penutup. Cukup kita tekan tuas kecil itu yang warna hitam ya. Nah, situ ada 3 kabel ya yang harus kita buka, khususnya kabel yang warna hitam. Oke, lalu kita tarik lempengannya keluar agar mempermudah kita melepaskan selongsong fixing. Oke, kemudian kita buka satu baut di kanan kiri ya, jadi 2 baut. Itu baut pengunci tuas ya daripada gear yang ada putih gitu ya. Oke. Kita buka. Ya, kita angkat ya. Platnya kanan kiri ya, secara bersamaan. Oke. Lalu kita lepas penjepit. Lalu kita angkat selongsong unit fixing filmnya. Kurang lebih seperti ini ya bentuknya. Jadi nanti kita lanjut bagaimana cara melepasnya itu, karena masih ada satu penjepit yang harus kita buka. Ya bagian ini ya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, setelah semuanya terbuka, kita lepas dudukan atau penjepit daripada heater elemen ya, seperti ini bentuknya. Lalu kita buka juga, situ ada dudukan heater ya, kecil ya. Harus disarankan berhati-hati dalam memasang karena itu mudah patah sekali ya. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita melepaskan fixing film ya, harus kita perhatikan terlebih dahulu. Kita harus melepaskan plat ya, plat kuning itu yang panjang ya, dengan melepaskan 2 kancingan ya, kanan kiri. Kancingannya seperti ini ya, besi kecil ya, kita lepaskan dari tempatnya ya. Oke, langsung kita lepaskan saja. Bisa menggunakan tangan atau bisa menggunakan tespen.
Pada proses ini harus lebih hati-hati dikarenakan apabila pin kecil itu lepas atau menggores fixing film, itu bisa mengakibatkan hasil bercak atau hasil titik ya. Kita buka menggunakan test pen agar lebih mempermudah dalam pelepasan kancingan ya. Oke, jangan sampai hilang ya kancingannya seperti ini ya, jangan sampai hilang karena nanti akan melepaskan dudukan plat ini ya, nanti akan berbahaya baik pada film maupun flowers itu sendiri ya. Oke, setelah itu kita buka, kemudian kita lepas ujung sisinya ya yang tadi kita contohkan. Oke, setelah kita lepas ya, untuk basingnya, basing ini ya jangan sampai hilang ya, karena ini pelindung daripada ujung fixing film ya. Oke, kemudian kita cabut filmnya ya, hati-hati dengan plat ini karena ini bisa hati-hati dengan ini ya, drum ini ya, karena ini bisa merusak dinding atau sisi daripada fixing film itu sendiri. Oke, ini bentuk dari selongsong fixing film ya. Nah, sebelum kita memasang fixing film yang baru, disarankan atau diwajibkan atau diharuskan ya, kita harus melumuri ujung sini sampai ujung sini itu dengan grease ya, yaitu pelumas daripada fixing film itu sendiri ya, agar fixing filmnya bisa mutar dengan baik dan maksimal sehingga tidak terjadi lagi yang namanya jam paper atau nyangkut-nyangkut pada unit pemanas. Oke, kita akan melanjutkan bagaimana cara pemasangan fixing film ya pada unit pemanas. Oke, langsung saja kita pasang. Langkah yang pertama, kita masukkan fixing filmnya ya ke area selongsong unit fixing film itu sendiri. Pastikan dia ngepas dengan basing ya. Lalu kita pasangkan ujung satunya juga dengan basing ya, seperti ini basingnya. Oke, setelah itu kita masukkan pengunci atau dudukan daripada fixing film itu sendiri. Nah, setelah semua terpasang kanan kiri ya, jangan lupa kita jepit terlebih dahulu dengan penjepit ini ya. Jangan lupa juga ini ada dudukan atau ganjelan daripada penjepit meter itu sendiri, karena kalau ini tidak dipasang bisa mengakibatkan error 002 ya. Jadi disarankan lebih berhati-hati dalam membongkar unit selongsong film ya. Oke, kita pasang di area sini ya, di area sini ya, seperti ini. Oke, di area sini. Nah, seperti ini posisinya ya, kanan kirinya ada ya, jadi kita buat hanya membongkar satu sisi saja, karena yang sisi lain tidak perlu dibuka ya dalam mengganti fixing film. Oke, setelah kita pasang dudukan itu, lalu kita jepit dengan penjepitnya ya, seperti ini. Kita pasangkan di sini. Oke. Nah, setelah terjepit seperti ini, kemudian jangan lupa juga pin pengunci ya, pin pengunci penjepit. Ini juga penting sobat Vanectro. Jadi jangan sampai hilang ya. Oke, ini kita masukkan ke sini, langsung kita tekan. Nah, dia akan mengunci. Jadi dia akan mengunci seperti ini. Oke, setelah mengunci, lalu kita pasangkan ya. Kita pasangkan plat. Kita pasangkan plat ini ya.
ya ke area sini ya, ke area sini. Itu harus berhati-hati dalam memasangnya. Oke, setelah kita pasang, jangan lupa kita pasang juga pengunci ya, ini nih, kecil ke area sini ya. Oke, kita pasangkan. Karena ini juga sangat penting ya, nanti kalau tidak dipasang bisa lepas. Ya, kita bantu menggunakan test pen. Oke, memang di sini agak ribet ya, jadi kita juga harus lebih hati-hati dan teliti. Nah, oke, setelah terpasang, kemudian kita pasang juga sisi yang lainnya ya, sisi satunya. Oke, sama caranya. Oke, setelah semuanya terpasang rapi, baik film maupun platnya ya, kemudian kita taruh kembali di tempatnya ya, yaitu dudukan di pemanas. Kita taruh kembali secara perlahan dan hati-hati. Oke, kanan kirinya dipastikan semuanya rata ya, jadi tidak mengganjal satu sisi yang lainnya. Oke, setelah ini semua terpasang, lalu kita kunci ya, kita tutup dengan pengunci pemanasnya ya, yaitu dengan menggerakkan plat ini ya ke arah sini ya. Oke, lalu kita baut kembali di area sini ya, kita baut. Setelah itu kita baut juga di sebaliknya di sini ya. Oke, sini ya, kecil sekali. Oke, setelah kita pasang, lalu kita bias kuningan ini ya, kita pasang kembali di dudukannya, tempatnya semula, yaitu di sini. Setelah pasang, kita baut kembali ya, kita baut kembali kabel yang kita buka tadi. Oke, lalu kita tutup ya, tutup kembali seperti ini. Oke, setelah kita tutup, lalu kita masukkan kabel yang kita cabut ini ya pada posisi dudukannya ya, semula ya, pada dudukan semula ya, di sini letak. Oke, kita masukkan sampai bunyi klik, lalu kita pasang plat ini ya, plat ini kita pasang kembali ya, kita pasang kembali ke sini. Diperhatikan juga cara pemasangannya, harus berhati-hati ya, yaitu dia ada dudukannya ya, ada dudukannya, ini ada lubang celahnya dan ada dudukannya di dalam. Oke, setelah terpasang kembali, kita baut kembali platnya ya. Oke, setelah semuanya terpasang rapi, baru kita mengurut kabel ini ya, kabel ini ya, kabel ini kita urut di tempatnya kembali ya. Oke, kita perhatikan jalur-jalur kabelnya ya. Memang pada saat pemasangan atau pengurutan kabel ini agak sedikit ribet ya, jadi harus lebih hati-hati agar tidak patah ya. Nah, sampai terlihat rapih semuanya ya, seperti ini ya, seperti ini ya. Lalu kita pasang kembali baut groundnya.
Lalu kita pasang 2 baut dudukan soketnya. Oke, setelah baut grounding terpasang, kemudian baut soketnya terpasang kanan kiri, lalu kabelnya sudah rapi, bisa kita pasang kembali roll ini ya. Caranya yaitu dengan memperhatikan di sini ada knop ya, yang harus kita pasangkan ke area sebelah sini ya, yang dekat gear besar ini ya, yang dekat gear besar ini. Oke, caranya seperti ini. Oke, setelah kepasang jangan lupa kuncian ini kita pasang di sini ya. Di sini yang dekat gear ya, di antara gear sini ini lubangnya. Lalu sudah terpasang kita baut, yaitu 1 baut di sela-sela sini. Oke, setelah itu semua terpasang, jangan lupa kita pasangkan baut kasar ini ya di sini. Letaknya di sini ya. Boleh di kanan, boleh di kiri, bebas. Oke, setelah itu kita pasangkan gear. Gear ini ya, ini fungsinya buat mengunci atau membuka daripada per yang ada di sini ya. Jadi cara memasangnya harus pas ya, harus seperti ini ya. Bawah boleh, lalu kita pasangkan ya. Kita tes lagi, dorong sampai dia pas dan dia ngunci di area sini ya. Dia ngunci, kemudian dia masuk ke asnya masuk ke plat sini. Setelah itu kita baut. Baut ya, hanya 1 baut di sini. Oke, lalu kita pasangkan kembali cover penutup daripada unit pemanas ya. Caranya dia di sini ada knop dan di sini ada celah-celah yang masuk tempatnya ya, seperti ini masuk. Lalu kita geser sedikit sehingga pas pada posisi baut dan dudukan. Oke, lalu kita baut kembali. Nah, seperti ini Sobat Konektro ya, bentuk normal kembali ya setelah dibongkar-bongkar ya. Pastikan kondisinya tidak ada yang tidak terpasang, jadi semua harus terpasang kalau tidak ingin mengalami gejala error atau jam paper pada mesin fotokopi sobat. Oke sobat, itu tadi video tutorial bagaimana cara kita oprek untuk unit dari pemanas Canon ERA 4000 series, dan itu juga hampir sama dengan tipe-tipe yang Canon IR ya, hampir sama. Nah, untuk para sobat mungkin bisa ulangi lagi untuk tonton videonya yang tadi itu, sehingga bisa hafal lokasi-lokasinya, lalu cara membukanya bagaimana, cara menggantinya seperti apa. Ya, jangan hanya kita ikuti saja terus langsung kita praktekkan. Biasanya sih perlu beberapa kali untuk melihat videonya sehingga kita bisa membuka, bisa juga kita memasang lagi. Jangan sampai kita hanya jadi spesialis bongkar, tapi nggak bisa untuk pasangnya. Baik, apabila video yang kami buat ini bermanfaat dan para sobat suka, silakan tekan tombol like. Kalau tidak suka, dislike. Dan yang terakhir, subscribe dan tombol loncengnya ditekan boleh. Oke, yang terakhir jangan lupa ngopi dulu.